Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Profesor Songko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya ada di Jalan Raya Jedes Ponorogo. Ini Jalan Ki Ageng Kutu Suryalem. Tepatnya di ruas Desa Demangan ya. Ini jalan ini kalau di barat jalan kan wilayah Desa Demangan. Sisi timur ada di Desa Kepuh Rubuh, ada di Desa Bajang dan lain sebagainya. Nah, kemarin tanggal 5 Senin tanggal 5 Mei itu kan bagaimana yang diinformasikan sebelumnya, ada razia atau penyegelan warung-warung yang diduga sebagai tempat pelacuran liar atau prostitusi liar. Nah, kita akan lihat setelah 2 hari bagaimana kondisinya sekarang. Like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Sedulur, perang besar yang melanda Pulau Jawa tahun 1825 sampai 1830 atau yang kita kenal sebagai Java Oorlog benar-benar membuat Belanda atau pemerintah pendudukan Belanda kalang kabut. Boleh dikatakan mereka anggaran negaranya bangkrut. Biaya yang dikeluarkan untuk membiayai perang Diponegoro atau perang melawan Pangeran Diponegoro dalam kurun 5 waktu tersebut ternyata menghabiskan seluruh tabungan atau pendapatan kolonial Belanda dari Nusantara selama sebelumnya sampai dengan meletusnya perang tersebut. Ini tentu saja merupakan kerugian yang sangat luar biasa. Oleh karena hal itu, begitu perang Jawa atau perang Diponegoro selesai, maka Belanda banyak melakukan kebijakan-kebijakan baru. Salah satu di antara kebijakan tersebut adalah kultur stelsel atau sistem tanam paksa. Masyarakat dipaksa untuk menanam tanaman-tanaman yang memang dibutuhkan Belanda sebagai komoditi yang laku dijual tinggi di Eropa. Tanaman-tanaman tersebut diantaranya adalah kopi, kemudian kapas, kemudian tom, dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya adalah tanaman tebu. Rupanya tanah-tanah persawahan di Indonesia sangat cocok ketika ditanami tebu. Makanya hasil panen tebu yang ditanam secara paksa oleh masyarakat atas perintah dari pendudukan kolonial Belanda sangat bagus. Karenanya hasil panen tanaman tebu yang dipaksa ditanam oleh masyarakat oleh pemerintah pendudukan Belanda luar biasa banyak. Hal ini tentu saja membuat pemerintah Belanda memutar otak untuk lebih memaksimalkan bagaimana lahan-lahan dengan panen tebu yang luar biasa di seluruh Pulau Jawa khususnya ini bisa dimanfaatkan untuk mendapat nilai yang lebih lagi. Nah, salah satu kebijakan yang diambil adalah mendirikan pabrik gula. Dengan segera, pabrik gula pun bermunculan, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan ke Pulau Sumatera, Sulawesi, dan sekitarnya. Di Jawa Timur, pabrik-pabrik gula Belanda ini berdiri merata dari wilayah Mataraman sampai Tapal Kuda. Bahkan saat ini yang di Magetan, di Madiun, dan sekitarnya pun masih bisa kita lihat tegak berdiri, bahkan beroperasi. Nah, salah satu kota yang oleh Belanda juga diberi atau didirikan sebuah pabrik untuk mengolah tebu menjadi gula adalah kota Kabupaten Ponorogo. Tempat yang dipilih adalah di pinggir Jalan Raya Ponorogo, Pacitan, Dengok, kemudian Ngampel, atau barangkali demikian lebih mudah kita menyebutnya, karena posisi pabrik gula di awal abad 20 atau di akhir abad 19 tersebut berada persis di utara Jembatan Genting atau sebelah utara Desa Ngampel dan di sebelah selatan wilayah Dengok atau Desa Madusari. Hal ini terdata dalam catatan di negeri Belanda yang tertanggal dan tertahun 1916. Artinya pada saat itu pabrik gula atau pabrik pengolahan tebu di wilayah Ponorogo yang ada di tempat ini eksis beroperasi. Namun sayangnya
menjelang kedatangan pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942, pabrik ini ditutup atau berhenti operasi. Kurang lebihnya ya mungkin tahun 1930-an. Kita tak terlalu paham kenapa Belanda kemudian menutup operasional pabrik gula di tempat ini. Kurang efisien barangkali, hasilnya kurang barangkali, ataupun dipengaruhi faktor-faktor yang lainnya. Andai kata kita berandai-andai pabrik gula di tempat ini masih ada, maka barangkali akan lebih istimewa lagi. Ini dikarenakan wilayah penanaman tebu atau kebun tebu di wilayah Ponorogo makin hari makin tambah meluas, utamanya dari bengkok-bengkok kepala desa, carik, maupun pamong-pamong perangkat desa yang kemudian disewakan dan rata-rata ditanami tanaman tebu. Tentu saja ini merupakan bahan baku yang luar biasa yang bisa digunakan untuk mensuplai kebutuhan bahan baku pabrik gula yang ada di Ponorogo ini. Jika kita tarik ke belakang, memang di masa pendudukan Belanda, wilayah Kabupaten Ponorogo merupakan tempat-tempat dengan titik perkebunan paling banyak. Mulai dari perkebunan kopi di wilayah timur dan selatan, kemudian perkebunan kapas, ada perkebunan tom atau semacam itu, dan kemudian yang lainnya rata-rata adalah perkebunan tebu. Rupanya, para insinyur pertanian Belanda dapat memetakan dengan baik daerah-daerah mana saja di Ponorogo yang dapat ditanami dengan bagus sesuai dengan tanaman yang diinginkan oleh pemerintah Belanda. Tanpa bermaksud mengagumi para penjajah Belanda, tapi kita memang wajib mengapresiasinya bahwa ternyata para ahli-ahli pertanian di era Belanda jauh lebih mumpuni, jauh lebih pandai, dan jauh lebih cermat dalam membuat peta agraris di Indonesia, sehingga tanaman-tanaman yang ditanam meskipun secara paksa oleh Belanda tersebut dapat tumbuh dengan baik dan tentu saja hasilnya istimewa. Kisah tentang adanya pabrik gula di Ponorogo di era Belanda tentu saja sekarang tinggal cerita. Bahkan 90% masyarakat sudah melupakannya. Tapi kalau boleh kita berharap, tentu saja pabrik-pabrik pengolahan tanaman tebu menjadi gula tersebut, jika ada lagi di Ponorogo, akan sangat luar biasa. Terdengar ngoyoworo barangkali, tapi harapan seperti ini tentu saja sah-sah saja. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.